Nah, inilah salah satu kelemahan kita. Kalau memang ingin membangun desanya lebih baik, ingin merubah desanya lebih baik, bukan hanya tertumpuk ke kepala desa, bukan hanya kepala desa yang harus diajak, tapi sejauh mana keterlibatan Bapak dan Ibu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Karena yang namanya lembaga kemasyarakatan desa, kalau dilihat dari Permendagri 114, mempunyai 3 kapasitas dan fungsi di desa. Bisa sebagai perencana, jelas, karena panitia perencananya pun sebagai sekretaris yang mengakomodir, memverifikasi aspirasi pelaksanaan pembangunan yang sudah tertuang di dalam RPJMDes atau yang akan dimasukkan ke dalam RPJMDes. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sebagai pelaksana. Bisakah dia sebagai ketua TPK? Bisakah dia sebagai anggota TPK? Kalau dilihat dari Permendagri 20 tahun 2018 kaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Nah, timbul pertanyaan, Pak Dasaya tidak pernah jadi TPK. Pak Dasaya menjadi anggota TPK. Nah, lihat sumber daya atau kemampuan Bapak dan Ibu sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Gitu kan? Apakah pernah memberikan kontribusi terhadap perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan? Apakah mempunyai kemampuan dan skill dalam hal melaksanakan program kegiatan sesuai dengan anggaran kegiatan yang sudah tertuang di dalam APBDes? Karena ruang lingkup TPK ini dikembalikan lagi kepada kebijakan pemerintah desa. Makanya di dalam Permendagri 20, perubahan dari Permendagri 113 tahun 2014 kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yang namanya TPK itu bisa dari perangkat desa, bisa dari lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka memudahkan pembinaan dan pengawasan kaitan dengan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban. Jadi punten-punten, kalau memang kita kapasitasnya terbatas, kalau kemampuan kitanya terbatas, jangan dipersoalkan ketika Bapak dan Ibu tidak menjadi TPK ataupun ketua TPK. Nah, karena saya yakin yang namanya LPM, yang namanya BPD biasanya punya kapasitas lain di luar sebagai LPM-nya. Gitu kan? Bisa dia sebagai guru kah? Bisa sebagai tentara kah, sebagai polisi kah, sebagai ASN kah, ataupun pekerja-pekerja lainnya yang memang kalau sepenuhnya, gitu kan, memberikan bantuan, mengoptimalkan tenaga pikiran di ruang lingkup di desa, ini terbatas bagi Bapak dan Ibu. Makanya yang namanya lembaga kemasyarakatan desa itu diberikan kelonggaran di dalam Permendagri 114, dibatasi oleh Permendagri 20, gitu kan? Bisa sebagai ketua TPK dan bisa sebagai anggota TPK, dan diserahkan kebijakannya pengangkatan TPK tersebut diserahkan kepada kepala desa sebagai penanggung jawab program kegiatan yang sudah dituangkan di dalam APBD. Makanya Bapak Ibu harus paham terhadap regulasi dan aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Karena tidak serta-merta pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang menuntut pemerintah desa supaya untuk lebih mandiri kalau tidak lembaga kemasyarakatan desa. Siapa yang rugi lebih fatal adalah masyarakat lingkungan Bapak dan Ibu yang merasakan ruginya ada persoalan di ruang lingkup pemerintah desa. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, kami hanya menambahkan tadi dari Pak Jaksa
kaitan dengan sesi tanya jawab tadi sudah diatur oleh pengatur acara. Kita bagi kepada 4 sesi saja karena sekarang sudah menunjukkan jam 11 lebih 20 menit. Mudah-mudahan 4 penanya ini bisa mewakili di 4 kecamatan yang hadir pada kesempatan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.